Nabi Yusuf bagikan berada dalam surga. Nah, surga yang dirasakan oleh Nabi Yusuf itu surga yang tiada berareal, tiada bertempat, surga tanpa makanan, tanpa minuman, surga tanpa pencerahan sinar matahari ataupun sinar apapun, surga tanpa laki dan perempuan. Dan itulah surga yang diperoleh sebelum dia mati, sebelum dia sampai di alam akhirat. Itu kalau kupasan daripada tasawufnya. Sehingga di sini ketika Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara pun penjara merasa surga. Bahkan bukan oleh dia saja yang merasakannya. Teman-teman Nabi Yusuf di penjara pun merasakan bahwa penjara itu kayak surga. Disebabkan oleh karena Nabi Yusuf tidak pernah merasa dirinya berpisah dengan Allah. Nah, itulah yang khalisan mulisan. Jadi secara syar'i lidah yang mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan dalam hatinya adalah menjadikan hatinya menjadi senantiasa ingat kepada Allah, kemahaguman Allah, kemahakapatan Allah, kemahasempurnaan Allah ada pada hati Nabi Yusuf. Dalam kaitan dengan inilah justru Imam Ghazali menjadikan dia menjadi salah satu contoh tentang Allah. Allahu mubinatun Allah, yaitu yang bisa menghapus dosa antara si pelaku itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebabnya ketika ditanya, ini mungkin logikanya karena pertama keinginan mendapatkan harta, keinginan mendapatkan anak, keinginan mendapatkan jabatan dan kedudukan, keinginan untuk mendapatkan kesenangan dunia, itu menurut syariat memang tidak salah, tidak salah. Tapi kalau menurut tasawuf itu satu kesalahan, satu kesalahan. Kalau dia satu kesalahan, bagaimana mungkin dia akan jadi terhapus? Akhirnya disajikanlah contoh yang namanya cinta itu juga kesalahan. Mencintai selain daripada Allah kesalahan. Kalau orang sekarang diistilahkan suatu kecelakaan, orang yang mencintai selain daripada Allah. Lalu bagaimana mungkin dia akan menjadi penghapus? Maka demikianlah dia, cinta memang suatu kecelakaan. Tetapi kalau dia tidak mampu untuk mendapatkan apa yang dia cintai, itu musibah. Itu musibah. Musibah ini adalah kiparat. Musibah itu adalah satu kiparat. Ketika dia mampu untuk mendapatkan apa yang dia cintai, berarti kesalahan itu yang sempurna. Sempurna dia dari satu kesalahan apabila dia mencintai selain daripada Allah. Sempurna dia jadi kesalahan. Tetapi ketika dia tidak mampu meraih apa yang dia cintai, itu satu musibah. Musibah itu semuanya adalah kiparat. Itu sebabnya ketika didatangi Nabi Yusuf di dalam penjara, lalu Nabi Yusuf bertanya, seolah-olah Nabi Yusuf mengatakan, Tuhan, pernah bertemu tak dengan orang tua saya? Wah, semudah ketemu. Masih sedih tak dia? Masih sedih. Gara-gara dia kehilangan si Yusuf, kata Jibril, dia sedih, bagikan sedihnya 100 orang. Bagikan sedihnya 100 orang. Terus
bagaimana posisi beliau di sisi Allah. Jibril, ya, ini kalau Yusuf sendiri tidak apa, tak sakit. Bagaimana posisinya beliau di sisi Allah? Nah, kalau ditanyakan tentang bagaimana posisi di sisi Allah, bagikan pahala orang yang mati syahid 100 orang. Bagikan pahala orang mati syahid 100 orang. Nah, ini sebabnya para ulama mengambil suatu pelajaran. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, yang kita senangi, lalu kita hadapi dengan kesabaran, maka pahalanya seperti orang mati syahid. Paling tidak 1 berbanding 10, bisa saja 1 berbanding 100. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu faman sabara falam sabru faman jazaa alaihi jazaa kullu syai'in bi ajalin musamma fal tasbir wal tahsib. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ada enggak orang yang dikumpulkan bersama para syuhada yang meninggal dunia di medan perang nanti, maka Rasulullah menjawab, ada. Siapa? Yaitu orang-orang yang paling tidak sehari semalam ingat kematian 21 kali. Ingat kematian 21 kali, itu akan membuat dia mendapatkan pahala orang mati syahid. Mengingat kematian di sini maksudnya adalah ingat kematian keluarga, ingat kematian orang tua, ingat kematian saudara, ingat kematian kawan, ingat kematian suami bagi para perempuan, ingat kematian istri. Jadi tidak hanya sudah ingat mati hidup, bukan seperti itu. Tapi dia ingat bagaimana sedihnya ketika dia ditinggalkan oleh orang tuanya, ditinggalkan oleh anaknya, ditinggalkan oleh suaminya. Ketika dia ingat, justru setiap kali dia ingat itu, dia dapat pahala seperti pahala pada waktu dia ditimpa musibah. Itu yang pernah disebut Rasulullah, man dzakara musibatahu faka'annama hadatsatil musibah. Siapa saja mengingatkan musibah yang menimpa dirinya kapan saja itu, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala yang dia dapatkan ketika terjadinya musibah. Nah, dari sini juga asal usul daripada hal memperingati meninggal duanya kedua orang tua kita, guru-guru kita, hal-hal itu. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW juga begitu, mengadakan hal untuk Siti Khadijah yang sangat dia cintai. Setiap tahun beliau itu hal, dan dia masak makanan. Setiap kali dia masak makanan, karena dia tidak mudah, yang disebabkan oleh karena area tempat menaruh tamu itu tidak banyak, dia sendiri yang mengantarkan para sahabatnya pada tangganya, baik yang mukmin maupun yang tidak mukmin. Itu diantarkan oleh Nabi Muhammad SAW sambil membicarakan tentang kebaikan-kebaikan daripada Siti Aisyah. Apa Siti Khadijah? Kebaikan Siti Khadijah terus diceritakan kepada tetangga-tetangga itu. Sampai dia diberikan makanan minuman. Nah, ini adalah untuk apa? Mentajdid rasa ketika dia ditimpa musibah tersebut, itu adalah dapat pahala besar. Seperti pahala dia bisa saja ditimpa musibah lalu bersabar. Nah, itu kata Jibril terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi di samping apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini ketika dikritisi, kok bisa ya? Maka jawabannya pun sangat logis. Kenapa tidak bisa? Karena begini sebetulnya. Ini adalah merupakan salah satu daripada yang perlu kita yakini. Kemudian apabila terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi, yang sangat kita inginkan tidak terjadi, itu hakikatnya Allah ingin menghapus dosa-dosa kita.
yang berkaitan dengan Allah langsung, yang berkaitan dengan hak Allah. Selesai pembicaraan tentang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ada dosa yang berhubungan langsung dengan Allah. Allah musannif rahimahullah